إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial. Interaksinya yang sangat banyak dalam kehidupan sehari-hari membuat dirinya pasti bersinggungan dengan berbagai golongan manusia yang berbeda. Berbeda dari sisi pemahaman dan juga berbeda dari sisi akhlak, sehingga dia dapat mendengarkan sesuatu yang baik dan juga yang buruk, serta melihat berbagai macam fenomena yang baik atau fenomena yang buruk yang bisa saja membangkitkan emosinya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatur hubungan atau interaksi secara lisan pada sesama manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-83, "Wa qulu lin-nasi husna." Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Dan juga Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat ke-53, "Wa qul ibadi yaqulu allati hiya ahsan." Dan katakanlah wahai Muhammad kepada para hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-46, "Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan illa alladzina zalamu minhum." Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang baik, kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, perhatikanlah ketiga ayat yang telah dibacakan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, yakni manusia secara umum dan kaum muslimin secara khusus, untuk senantiasa berkata yang baik, kecuali ketika kita, yakni kaum muslimin, berdebat dengan ahli kitab yang zalim. Bertutur kata yang baik sangat kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari.
Apalagi dalam hidup ini kita berinteraksi dengan berbagai jenis manusia. Di antara mereka ada yang muslim dan ada yang kafir, ada yang baik dan ada yang jahat, ada yang muda dan ada yang tua. Bahkan bertutur kata yang baik sangat kita butuhkan ketika kita berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki hubungan khusus dengan kita, seperti kedua orang tua kita, pasangan kita, anak-anak kita, saudara-saudara kandung kita, dan tetangga kita. Bahkan bertutur kata yang baik juga kita butuhkan ketika kita berinteraksi dengan orang-orang yang berada di bawah kita, seperti misalnya pembantu kita, karyawan-karyawan kita, bawahan-bawahan kita, atau anak-anak buah kita dan lain-lainnya. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, jika kita benar-benar beriman kepada Allah, benar-benar beriman kepada Rasulullah, dan juga benar-benar beriman kepada hari akhir, maka wajib atas kita untuk bertutur kata yang baik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia bertutur kata yang baik atau ia diam. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-23, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Jika salah seorang di antara mereka telah sampai di usia lanjut dan dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau berkata kepada keduanya perkataan dan jangan engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik atau perkataan yang mulia. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, pada ayat ini Allah melarang kita untuk tidak menghardik kedua orang tua kita, dan dalam larangan ini juga mengandung adanya perintah agar kita melakukan hal yang sebaliknya, yaitu bertutur kata yang baik atau mengucapkan perkataan yang mulia yang tidak mengandung kekerasan kepada kedua orang tua kita. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ad-Duha ayat yang ke-10, wa ammas sa'ila fala tanhar, dan terhadap orang yang minta-minta janganlah engkau menghardiknya. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bagaimana cara bertutur kata kepada orang yang sedang membutuhkan, yaitu dengan cara bertutur kata yang baik dan jangan menghardiknya. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, Allah taala juga berfirman di dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-62, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Adapun hamba-hamba Ar-Rahman adalah orang-orang yang berjalan di atas muka bumi dengan rendah hati, dan apabila ada orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang mengandung penghinaan atau perendahan, maka mereka membalasnya dengan salama, dengan perkataan yang baik, dengan perkataan-perkataan yang lembut. Dan maksud dari ayat ini adalah apabila kita berhadapan dengan orang-orang yang bodoh dan kurang memiliki ilmu, kurang memiliki etika atau berakhlak buruk,
hendaknya kita mengacuhkan saja perbuatan mereka atau membalas semua perilaku buruk mereka kepada kita dengan tutur kata yang baik. Hal ini kita lakukan bukan karena kita lemah, bukan karena kita tidak mampu membalas perbuatan mereka, akan tetapi semata-mata agar kita bisa menjaga waktu kita dari perbuatan yang sia-sia dan tidak disibukkan dengan orang-orang seperti mereka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Thumma salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Namun sangat disayangkan, banyak sekali di antara kaum muslimin yang masih melalaikan perbuatan yang mulia ini. Justru semakin kemari tutur kata kita semakin buruk. Cobalah kita lihat realitanya. Semakin dekat hubungan pertemanan atau persahabatan seseorang, maka semakin buruk tutur katanya. Apabila kita lihat generasi sekarang ini, dengan mudahnya mereka memberi panggilan-panggilan yang buruk kepada teman-temannya, atau bahkan mereka tidak segan untuk berkata buruk kepada kedua orang tuanya. Coba kita lihat pasangan-pasangan suami istri sekarang ini, dengan mudahnya mereka saling menyakiti dan saling menzalimi. Coba kita lihat bagaimana perilaku atasan kepada bawahannya atau majikan kepada pembantunya. Banyak di antara mereka yang menyakiti perasaan orang-orang yang berada di bawah naungannya dengan perkataannya. Padahal Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah banyak mengingatkan di dalam Al-Qur'an, telah banyak mengingatkan di dalam hadis-hadis yang sahih agar berbuat baik kepada sesama, agar bertutur kata yang baik kepada sesama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua taufik dan hidayahnya agar kita senantiasa bertutur kata yang baik dan berakhlak yang baik. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga di hari terakhir bulan Ramadan ini kita diterima amal solehnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima seluruh amal ibadahnya, diterima puasanya, diterima ruku dan sujudnya, diterima tilawah Al-Qur'annya, dan diterima seluruh sedekah-sedekahnya. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأعمال والأدواء اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع
ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله